Pertemuan Wali Baidi yang nyeleneh dengan Nabi Khidir alaihissalam adalah sebuah keniscayaan. Hal ini memberikan gambaran ilmu tingkat tinggi untuk kita renungkan maknanya dari ilmu yang mereka dialogkan. Simak dengan seksama, agar Sobat Ruh Ilahi juga mendapatkan barokah hidayah dari wejangan beliau. Subscribe dan tekan tombol loncengnya, ya. Dan jika sekiranya tayangan ini bermanfaat, monggo silakan dibagikan ke teman, saudara atau komunitas-komunitas sobat, ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk Sobat Ruh Ilahi. Terima kasih tetap setia dengan channel Ruh Ilahi ini. Bersama saya, Mbah Yadi. Hari ini, sebuah kisah dialog yang penuh hikmah dan menurut saya penuh dengan penggambaran ilmu tingkat tinggi yang mereka bicarakan. Pertemuan Wali Baidi yang nyeleneh dan seorang nabi yang tersohor setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Khidir alaihissalam. Mari kita cermati dialog mereka, syukur kita bisa meraih hidayah di dalamnya. Di dalam kegundahan pikiran dan jiwanya, Wali Baidi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertemukan dengan Nabi Khidir. Allah mendengar permohonan tulus Wali Baidi tersebut, maka diutuslah Nabi Khidir untuk menemui seorang wali nyeleneh dari Jawa ini. Beliau Wali Baidi. Wali Baidi menyampaikan salam taklim, katanya, Assalamualaikum, ya, Nabi Khidir. Saya merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan Anda. Saya sangat ingin memperdalam pemahaman saya tentang ilmu hikmah. Nabi Khidir kemudian duduk bersila, berhadapan dengan Wali Baidi. Nabi Khidir menjawab salam itu. Waalaikumsalam, Wali Baidi. Saya senang bisa memenuhi undanganmu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hal ini. Apa yang ingin Anda ketahui lebih dalam tentang ilmu hikmah? Wali Baidi menjawab sopan. Saya ingin memahami bagaimana ilmu hikmah itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Mohon petunjuk Anda agar memberi saya beberapa wawasan tentang hal ini. Jawab Nabi Khidir, tentu. Bismillahirrohmanirrohim. Ilmu hikmah itu suatu pengetahuan yang luas dan dalam tentang alam semesta ini, saudaraku. Kebijaksanaan hidup dan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Hal ini tidak hanya tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga tentang kebijaksanaan spiritual dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Wali Baidi mengangguk-angguk, lalu melanjutkan bertanya, itu terdengar sangat penting. Bagaimana kita bisa mengembangkan pemahaman kita tentang ilmu hikmah ini? Nabi Khidir segera memberikan penjelasan. Ada beberapa cara untuk mendekati ilmu hikmah. Pertama, adalah melalui pembelajaran langsung dari para guru yang bijaksana dan berpengalaman. Kedua, melalui refleksi diri dan introspeksi untuk memahami hubungan antara tindakan kita dan dampaknya di alam semesta ini. Dan ketiga, yaitu dengan menjalani kehidupan yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan, mengambil hikmah dari setiap pengalaman dan mengaplikasikannya dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari. Wali Baidi kembali menyambung pertanyaannya. Saya melihat bahwa ilmu hikmah tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang amal dan pengalaman langsung. Bagaimana kita bisa membedakan antara ilmu hikmah yang benar dengan pengetahuan ilmu hikmah yang biasa? Nabi Khidir menjawab, ilmu hikmah memang berbeda dengan pengetahuan konvensional. Pengetahuan biasa seringkali hanya melibatkan informasi yang dipelajari dari luar, sedangkan ilmu hikmah melibatkan pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan hubungan kita dengan Sang Pencipta.
Ilmu hikmah juga memberikan wawasan yang lebih luas dan holistik, yang membantu kita memahami fenomena secara lebih mendalam daripada sekadar informasi yang diperoleh dari bahan bacaan atau pendidikan formal. Contohnya di sekolah atau madrasah. Wali Paidi bertanya kembali, "Terima kasih, Nabi Khidir, atas penjelasannya yang sangat berharga ini. Saya merasa lebih terinspirasi serta termotivasi untuk mengejar pemahaman tentang ilmu hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saya." Nabi Khidir memberikan dorongan, "Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah Anda dalam mencari ilmu hikmah dan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lagi, jangan ragu untuk bertanya. Saya senang bisa saling berbagi seperti ini." Wali Paidi menunduk sopan dan berkata, "Terima kasih sekali lagi, Nabi Khidir. Semua yang Anda sampaikan membuat pikiran dan hati saya semakin terbuka. Sebelum saya melanjutkan, bisakah Anda memberikan contoh konkret tentang bagaimana ilmu hikmah ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita?" Kata Nabi Khidir, "Tentu, saya akan berikan contoh. Misalnya, ketika seseorang menghadapi konflik atau kesulitan dalam hubungan antar personal, ilmu hikmah ini akan membantu mereka untuk tidak hanya melihat masalah tersebut dari sudut pandang mereka sendiri, akan tetapi juga dari perspektif orang lain. Ini memungkinkan mereka untuk berempati, berkomunikasi secara efektif, dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini adalah contoh bagaimana ilmu hikmah membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab." Wali Paidi berkata penuh semangat, "Sangat menarik. Jadi, ilmu hikmah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada hubungan sosial dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan." Ya, begitukah maksudnya? Nabi Khidir mengguk dan berkata, "Benar sekali. Ilmu hikmah itu mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, toleransi, kasih sayang, dan keadilan yang sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan masyarakat yang adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan berdampingan dengan baik dengan sesama manusia." Wali Paidi berdecak, katanya, "Saya sangat berterima kasih atas wejangannya hari ini, Nabi Khidir. Saya berjanji untuk terus mengejar ilmu hikmah dan akan saya amalkan untuk satu saran terpenting yang bisa saya berikan untuk kamu amalkan, yaitu tetaplah rendah hati dan terbuka terhadap pembelajaran. Ilmu hikmah itu suatu perjalanan yang tak pernah berakhir dan selalu ada ruang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Selalu berpikir kritis, bertanya, dan mencari kebijaksanaan dari berbagai sumber. Dengan demikian, saudaraku, Paidi akan terus berkembang sebagai individu yang lebih bijaksana dan penuh kasih." Wali Paidi mengatakan, "Terima kasih banyak atas bimbingan dan wejangan Nabi Khidir. Semoga saya bisa amanah menjalankan semua wejangan panjenengan hari ini. Semoga Allah memberkahi serta merahmati panjenengan Kanjeng Nabi Khidir." Ujar Nabi Khidir, "Semoga Allah juga memberkahi Anda, Wali Paidi. Jika Anda membutuhkan bantuan atau pembimbingan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya selalu siap membantu Anda dan siapapun yang mencari ilmu dan kebijaksanaan." Terima kasih sekali lagi, Nabi Khidir. Sampai berjumpa kembali. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir membalas salam doa tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Wali Paidi.
Semoga Anda selalu dalam kebaikan dan kebijaksanaan. Wali Paidi menyalami, dia merasakan hal yang aneh, karena Wali Paidi seperti menyentuh benda yang terasa sangat halus. Amin. Kemudian kedua orang suci itu berpisah, melanjutkan langkah kaki mereka ke tujuan masing-masing. 3 minggu berlalu, di sebuah tepian hutan, di pinggiran sungai yang mengalirkan air yang begitu jernih, Wali Paidi sepertinya sedang dalam kegundahan, entah apa yang mengganggu pikirannya. Wali Paidi lalu bersila, beliau duduk pada sebuah batu kali yang besar dan agak datar. Tampaknya dia mulai tafakur, setelah berwudu dan melakukan sholat. Entah dari mana hadirnya, tiba-tiba muncul sesosok manusia berpakaian serba putih. Wajahnya begitu bersinar, walau siang itu tampak terik sinar mataharinya. Ternyata, beliau adalah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Dan rupanya, memang Wali Paidi yang ingin bertemu dengan sang Nabi. Ada apa lagi ini? Pastinya, sesuatu hal yang penting, yang ingin diketahui oleh Wali Paidi. Mari kita ikuti kisahnya, pertemuan yang kedua kali, antara Wali Paidi dan Nabi Khidir ini. Wali Paidi segera berucap salam. Assalamualaikum, ya Nabi Khidir. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda lagi. Saya ingin mengetahui banyak tentang konsep ilmu laduni. Mohon saya diberikan pencerahannya, Kanjeng. Nabi Khidir menjawab salam tersebut. Waalaikumsalam, Wali Paidi. Tentu, saya senang bisa berbicara tentang ilmu laduni. Apa yang ingin Anda ketahui? Ujar Wali Paidi. Saya tertarik untuk memahami lebih dalam tentang apa sebenarnya ilmu laduni itu, Kanjeng. Dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan spiritual kita. Nabi Khidir mengatakan, ilmu laduni adalah pengetahuan yang diberikan secara langsung oleh Allah kepada hambanya. Pemberian pengetahuan ini tanpa melalui proses pembelajaran atau pengajaran dari manusia. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman spiritual dan keberadaan yang dekat dengan Sang Pencipta. Wali Paidi semakin penasaran, katanya. Itu sangat menarik. Bagaimana seseorang bisa mencapai pemahaman atau pengalaman ilmu laduni ini? Nabi Khidir memberikan penjelasannya. Pengalaman ilmu laduni bisa terjadi sebagai hasil dari ibadah kita yang tulus, introspeksi diri yang mendalam, dan kesungguhan dalam pencarian kebenaran spiritual. Karena ilmu laduni ini adalah pemberian langsung dari Allah kepada hambanya yang tekun dalam mencarinya. Pengalaman ini seringkali datang sebagai bentuk pemahaman mendalam tentang suatu hakikat keberadaan dan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudaraku, Wali Paidi menanyakan, bagaimana saya atau orang lain itu dapat membedakan antara pengalaman ilmu laduni yang sejati dengan pengalaman spiritual lainnya? Mohon dijelaskan, Kanjeng. Kata Nabi Khidir memberikan penjelasan. Pengalaman ilmu laduni memiliki ciri khasnya sendiri, saudaraku Paidi. Allah tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas spiritual, tetapi juga membawa perasaan kedekatan yang kuat dengan Allah dan meningkatkan kesadaran akan keberadaannya dalam setiap aspek kehidupan. Jika dihadirkan ilmu ini, seringkali disertai dengan perasaan kedamaian, kebijaksanaan, dan cahaya spiritual yang memancar dari dalam diri orang itu. Wali Paidi meminta penjelasan. Saya sangat terinspirasi oleh konsep ilmu laduni ini. Lalu, bagaimana seseorang dapat mempersiapkan diri untuk menerima pemberian langsung dari Allah ini? Penjelasan Nabi Khidir. Persiapan untuk menerima ilmu laduni ini melibatkan peningkatan ibadah, introspeksi diri yang mendalam, dan peningkatan kesadaran akan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan di alam dunia ini.
Juga melibatkan kesungguhan dalam menjalani ajaran agama dan praktik spiritual, serta kesediaan untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan menerimanya sebagai sumber dari segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Wali Paidi berujar, "Terima kasih Kanjeng atas penjelasannya. Saya akan berusaha untuk menjalankan dan mengambil saran panjenengan dengan hati-hati dan berusaha untuk mempersiapkan diri saya untuk menerima ilmu laduni dengan tulus. Semoga Allah memberkahi langkah-langkah saya dalam pencarian kebenaran spiritual ini," kata Nabi Khidir. "Semoga Allah selalu memberkahi langkah-langkah saudaraku, Wali Paidi." Wali Paidi mengatakan, "Saya mohon maaf jika saya sering meminta penjelasan mengenai sesuatu kepada Kanjeng Nabi Khidir." Nabi Khidir berujar, "Tidak apa, saudaraku, saya ridho. Jangan sungkan untuk tetap menghubungi saya kapanpun," kata Wali Paidi. "Alhamdulillah, barokallah." Jika demikian, Nabi Khidir melanjutkan ucapannya, "Wahai saudaraku, Wali Paidi, dalam pencarianmu akan ilmu laduni, berdoalah dengan tulus kepada Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Aku berikan beberapa doa kunci yang bisa kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah kepadaku ilmu laduni yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang tekun dalam mencari kebenaran-Mu. Bimbinglah aku dalam setiap langkahku menuju kebenaran spiritual, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Yang kedua, ya Allah, Engkaulah sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. Berikanlah aku keberkahan ilmu laduni, agar aku dapat mengenal-Mu dengan lebih dalam, dan mengikuti jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosaku dan permudahkanlah perjalanan rohku menuju kebenaran-Mu. Yang ketiga, ya Allah, Engkau adalah sumber cahaya dan petunjuk. Berilah aku pengertian yang mendalam tentang hakikat keberadaan dan hubungan antara hamba dengan Pencipta. Terangilah hatiku dengan cahaya ilmu laduni-Mu, agar aku dapat hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan kehadiran-Mu. Yang keempat, ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang tampak. Berilah aku kekuatan untuk menembus batas-batas dunia material dan memahami realitas spiritual yang hakiki. Berikanlah aku hikmah dan pemahaman yang hanya Engkau yang mampu berikan, wahai Tuhan yang Maha Menyayangi. Panjatkanlah doa-doamu, wahai saudaraku, Wali Paidi, dengan tulus dan rendah hati kepada Allah, dan percayalah bahwa Dia yang Maha Mendengar akan mengabulkan doa-doamu sesuai dengan kebijaksanaannya. Ingatlah doa-doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa ngamalan mutaqabbala. Allahumma aftahli abi wa barahmatika wa ansil nalayang ilman nafi'ah warsukni fahman sofiyah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa qalban khoshingah wa lisanan sakirah wa rizqan wasingah wa ngamalan mutaqabbala. Allahumma ansil nalainal barakata fi ilmina wajnalhu nuron lana yahdina ilal haqqo wa rahmatal lana yaldufu bina wa rizqal lana yufnina ngan fakri. Dengan doa-doamu yang tulus engkau panjatkan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan ilmu laduni yang bermanfaat dan memberkati langkah-langkahmu dalam mencari kebenaran spiritual. Selanjutnya, mari kita simak pesan-pesan tauhid yang disampaikan Nabi Khidir kepada Wali Paidi. Pesan yang pertama, tentang keteguhan keyakinan, sejatinya, bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan berikan pengabdian sepenuh hati. Jangan biarkan dirimu terjerumus dalam penyekutuan atau penyimpangan dari tauhid yang murni.
Selalu ingatlah bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Maka, serahkanlah segala urusanmu kepadanya dengan penuh kepercayaan. Jangan biarkan hal-hal duniawi menghalangimu dari tujuan utamamu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ketahuilah bahwa harta, kedudukan, atau kesenangan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah abadi. Jagalah agar hatimu tetap fokus pada akhirat dan kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, Wali Paidi, ingatlah selalu dengan bacaan 2 kalimat syahadat, bacalah serta resapkanlah di sanubarimu, amalkan ini dengan keikhlasan dan ketulusan kolbumu. Jangan biarkan kesesatan ataupun godaan dunia membuat keimananmu tergoyahkan. Dan ingatlah saudaraku, Wali Paidi, kekasih Allah, bahwa Allah itu senantiasa mendengar doa-doa dan memperhatikan setiap langkah kita. Jangan pernah ragu untuk memohon kepadanya dalam setiap kesulitan dan kebutuhanmu. Ketaatanmu kepada Allah akan membawamu pada kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan ini dan di akhirat kelak. Kesadaran akan kekuasaan dan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan kita, hal inilah yang harus ditanamkan di dalam kolbu kita. Keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pengatur segala sesuatu. Dengan memahami semua hal itu, maka di setiap langkahmu akan diiringi oleh kesadaran akan kehadirannya. Jangan biarkan keraguan atau godaan setan meragukan keyakinanmu pada tauhid. Jaga hatimu dari pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan imanmu. Perbanyaklah membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa, agar hatimu tetap terjaga dalam keimanan yang kokoh. Ketika kita menghadapi cobaan atau kesulitan, yakinkanlah dirimu bahwa Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuanmu untuk mengatasinya. Percayalah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan dirimu kepadanya dan menguatkan imanmu. Dengan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasakanlah kehadirannya dalam setiap nikmat yang kita terima, dan jadikanlah rasa syukur sebagai sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidupmu. Camkan semua itu, jadikan pegangan untuk langkah kehidupanmu, saudaraku, Wali Paidi. Wali Paidi berucap syukur, katanya, sungguh ajaran yang tak ternilai. Saya mengucap syukur atas ridho Allah mempertemukan saya dengan Nabi Khidir. Semoga segala amal panjenengan menjadikan panjenengan Kanjeng Nabi menjadi kekasih Allah dan Rasulullah. Begitu sobat Ruh Ilahi, kisah sufistik pertemuan Nabi Khidir dan Wali Paidi yang nyeleneh. Semoga bermanfaat. Jika sobat ingin saya membuatkan konten tentang segala hal yang berhubungan dengan religius, kirimkan di kolom komentar. Insya Allah akan saya buatkan sesuai permintaan sobat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.